Sobat Tani, kali ini kita bertemu lagi di channel Penyuluh Kreatif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rahasia agar tanaman cabai kita terhindar dari layu fusarium, musuh batang dan juga paten. Nah, untuk materi yang akan kita sampaikan pada hari ini tentang penyakit tersebut, dan nanti kita akan buka rahasianya satu persatu. Kali ini kita ada di lahan tanaman cabai di Kecamatan Mertowidan, Kabupaten Magelang. Oke Sobat Tani, kita bongkar saja rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, kita jumpa lagi di channel Penyuluh Kreatif. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang rahasia agar tanaman cabai kita bisa terhindar dari penyakit busuk batang, layu fusarium, dan juga paten. Karena tiga penyakit itu memang penyakit yang ditakuti oleh para petani cabai, para petani kentang, dan juga para petani bawang merah. Karena tiga penyakit itu juga yang menyebabkan para petani gagal panen. Dan penyakit ini bisa mengakibatkan 90% gagal panen ya teman-teman. Nah, untuk kali ini, sore hari ini, maka kita akan bongkar bagaimana caranya agar tanaman kita bisa terhindar dari tiga penyakit tersebut. Yang pertama adalah, mari kita bongkar dari satu persatu. Yang pertama adalah kita atur jarak tanam. Nah, jarak tanam ini yang ideal untuk tanaman cabai ketika di musim hujan adalah 60 kali 70 cm atau 70 kali 70 cm. Itu jarak yang ideal sehingga ruangan dan ada sinar matahari sampai masuk sampai ke tanah. Kemudian yang kedua adalah sinar matahari usahakan masuk. Ini artinya kita tanam kalau bisa diusahakan jangan di lahan-lahan yang terlindung dari sinar matahari. Usahakan kita tanam cabai di lahan yang benar-benar bisa matahari masuk semua, mulai pagi sampai sore. Kemudian yang ketiga yaitu perempelan daun tua atau perempelan tambang yang tidak produktif. Karena daun tua atau yang tidak produktif itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman dan juga akan mengakibatkan kelembapan terlalu tinggi, karena daun-daun itu akan memenuhi ruangan sehingga sinar matahari pun tidak masuk dengan maksimal. Kemudian yang keempat yaitu pengairan teman-teman. Pengairan di lahan tanaman cabai kita usahakan pengairan yang bagus, artinya bisa diairi dan bisa dikeringkan sehingga kita akan bisa dengan mudah mengatur kelembapan di dalam tanah maupun kelembapan di lingkungan tanaman tersebut, sehingga perkembangan tanaman akan bagus dan jamur patogen akan kesulitan untuk berkembang kalau kelembapan terjaga. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemupukan. Nah, pemupukan ini juga pokok teman-teman sahabat tani, karena kalau kita tidak dipupuk juga tanamannya juga kurang bagus. Tapi kalau kita mupuk tapi kurang tepat, nanti tanaman juga akan rusak. Nah, untuk pemupukan tanaman cabai usahakan jangan memakai pupuk yang unsur N-nya tinggi atau urea murni. Jangan sampai kita memupuk tanaman cabai dengan urea murni, karena urea murni itu kandungan N-nya atau kandungan nitrogennya itu sangat tinggi. Nah, saran saya untuk pemupukan itu gunakan saja pupuk NPK atau pupuk majemuk. Sudah ada N-nya, ada fosfatnya, dan juga ada kaliumnya. Namun unsur N-nya hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi untuk tanaman cabai itu sudah mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kemudian selanjutnya gunakan fungisida alami. Nah, ini fungisida alami. Ini kita menggunakan Trico Plus.
Trichoplus itu kandungannya trichoderma dan juga gliocladium. Nah, yang mana gliocladium itu pertumbuhannya lebih cepat dibanding trichoderma, bisa 10 kali lipat perkembangannya dibanding jamur trichoderma, sehingga ini sangat cocok untuk mencegah Laifusarium, busuk batang maupun patek tersebut. Yang selanjutnya, untuk pemakaian gliocladium atau trichoderma ini usahakan saat pengolahan tanah. Jadi saat pengolahan tanah sudah disemprot pakai trichoderma atau gliocladium atau trichoplus ini. Kemudian yang kedua, saat mengolah pupuk organik atau saat mengolah pupuk kandang, ini sudah harus disemprot dengan trichoplus ini. Dan yang ketiga, ketika tanah sebelum ditutup mulsa, jadi sebelum ditutup mulsa itu tanah sudah disemprot pakai trichoderma ini, sehingga trichoderma sudah tumbuh sebelum ada tanaman sapinya. Kemudian seminggu sebelum tanam, usahakan di lubang tanam dikasih trichoderma. Kasih trichoplus ini dengan sponsor atau support itu akan lebih baik. Kemudian teman-teman petani, kalau para petani ini membuat bibit sendiri, usahakan bijinya itu direndam pakai trichoplus ini dulu, ya. Bijinya direndam pakai trichoplus. Kemudian setelah tumbuh, bibitnya juga disemprot pakai trichoplus ini. Nah, kalau teman-teman petani bibitnya membeli, ya usahakan seminggu sebelum ditanam itu disemprot dulu pakai trichoplus ini, sehingga di dalam pembibitan setelah ditanam itu tidak terkena busuk batang. Biasanya setelah tanam umur 2 minggu, banyak bibit tersebut, tanaman tersebut yang kena busuk batang atau tujuh, itu dikarenakan di pembibitan sudah terinfeksi oleh jamur Pythium atau jamur busuk batang. Sehingga saya sarankan seminggu sebelum ditanam, bibit itu disemprot dulu pakai trichoplus atau trichoderma. Silahkan panjenengan dapatkan di mana saja, pakai trichoderma bubuk boleh, pakai trichoderma cair boleh, pakai produk mana saja boleh. Tapi kalau mau pakai produk ini di trichoplus, ini sudah komplit, ada tricho dan ada gliocladium. Ini kami sudah membuatnya, dan cara membuatnya di video yang kemarin sudah kami tayangkan. Kemudian apabila ini sudah kita lakukan, tapi kok tetap tanaman kita tetap terkena serangan jamur tersebut, maka kita gunakan fumigan. Ini teman-teman ya, fumigan. Fumigan itu kandungannya adalah tembaga sulfat dan belirang dan juga benzoat. Ya, ada belirang, benzoat dan juga tembaga sulfat. Ini kami sarankan apabila tanaman sapi Anda sudah terserang patek atau busuk batang, semprot dengan fumigan ini 3 hari berturut-turut teman-teman. Jadi saran saya, untuk penyemprotan yang sudah terserang penyakit maka gunakan fumigan ini, tapi cara nyemprotnya 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga disemprot terus, jangan ada jeda. Nah, setelah 3 hari berturut-turut kita ulangi seminggu sekali. Jadi setelah 3 hari berturut-turut kita lihat kondisinya, perkembangannya seperti apa. Setelah itu baru diulang 1 minggu sekali. Tapi usahakan untuk pertama, untuk menangani penyakit patek dan busuk batang, maka saya sarankan gunakan ini dengan penyemprotan 3 hari berturut-turut ya. Saya tekankan untuk penyemprotannya 3 hari berturut-turut. Sebelum kita akhiri, silakan like, subscribe, dan komen agar panjenengan semua bisa mengikuti channel kami setiap kali kita update. Terima kasih, salam petani.